Bambang Alia, tadi kan kita kan udah belajar tuh tentang behavior, konstruktivisme sosial. Terus habis itu ada teori-teori yang lain. Terus sekarang kita masuk ke diskusi yang kedua nih. Ada dua topik yang harus kita bahas, yang harus kita pelajari tentang Apa aja tuh? apa aja tentang cara belajar dan pembelajaran. Cara belajar dan pembelajaran. Sebelum itu kita cari dulu atau kita maknai sebagai apa cara belajar. Bambang tahu gak sih? Atau Alia, Al, cara belajar itu apa, Al? Yang sepengetahuan kita nih. Cara belajar itu cara kita memahami suatu konsep, suatu Cara kita apa ya? cara belajar ini termasuk kayak yang audio visual, visual sama yang ketiga itu apa ya namanya? Yang ketiga itu cara belajar. Aduh, aku lupa lagi cara belajar apa ya itu ya? 3 cara belajar. Tadi kalau menurut Bambang gimana Bang? Emang cara belajar itu Bang? Cara kita memahami suatu konsep. Suatu konsep dengan cara gaya belajar anak yang dimiliki masing-masing ya. Soalnya kan kita nggak, di antara kita bertiga nih, kan nggak mungkin kan cara belajar kita sama. Ada mungkin Pasti yang beda. sama, pastinya beda. Kalau cara belajarnya Alia gimana? Visual kah, audio visual kah, atau kinestetik yang melibatkan gerakan, terus gerakan baca buku? Alia biasanya lebih mudah memahami pembelajaran tuh dengan visual atau audio visual? Kalau aku lebih mudah tuh kinestetik. Kinestetik ya, berarti yang ada gerakannya juga. Iya lah, soalnya kan langsung praktik gitu kan. Oh, berarti Sama aku juga gitu. oh, Bambang juga gitu. Mudah belajar dari pengalaman. Oh, Jadi daripada belajar cuma mendengar saja itu Bisa bosen gitu Bisa. kan. oh, kalau aku tapi sebenarnya emang lebih mudah kita tuh belajar tuh dari pengalamannya. Jadi Iya. tuh kayak memorinya itu masih keinget-inget terus kan. Kayak kita tuh pengen kalau belajar tuh, kalau aku nih pernah deh kayak gini, coba deh aku Iya. ikutin lagi cara-cara gitu. Kalau untuk aku sendiri tuh lebih ke visual sih, aku anaknya visual. Jadi kalau aku ngeliat, oh kayak gitu, aku paham. Tapi kalau nggak visual juga sih sebenarnya, aku tuh kayak ya butuh Praktik juga kan. Ah, tapi kalau apa-apa aku lebih ingat tuh lebih ya ingatnya visual. Kalau aku visual gaya belajar tuh dari melihat, terus habis itu membaca atau dibacakan orang, aku Iya. lebih kayak gitu. Mendengarkan. Warna-warna, garis-garis. Kalau menurut Asep, kalau menurut Alia, cara belajar itu pengertiannya apa sih Al? Apa? Gimana? Cara belajar, pengertian dari cara belajar itu apa? Pengertian cara belajar itu metode atau sistem yang digunakan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku, Iya. pengetahuan atau keterampilan melalui interaksi dengan lingkungan. Oke, kalau menurutku tuh cara belajar itu lebih efektif dengan membuat dulu perencanaan atau kita membuat dulu list biar kita tuh lebih konsisten nih apa aja yang harus kita kerjakan, atau jadwalnya, atau kayak pembuatan materi-materi kayak gitu. Kalau menurut berarti cara belajar itu ada beberapa cara yang efektif nih. ya betul sekali. Seperti yang Mega bilang tadi kan dengan buat
perencanaan, Mm-mm. biar dia tidak amburadul lah, Iya, maksudnya tuh biar tersusun. iya konsisten, dia tahu mana bagian-bagiannya. Terus dari para ahli juga mengungkapkan kan, apa tuh namanya? Para ahli mengungkapkan tentang gaya cara belajar. Sampai saat ini pun banyak sekali siswa-siswa juga yang lebih ke menonton, ya kan. Zaman sekarang kan mungkin karena udah ada teknologi ya, Iya. jadi itu pembelajaran kan diiringi dengan teknologi. Kita menonton video dulu, kita mendengarkan perintah-perintah kan, kayak misalnya diituin pakai infokus, kita Ya. nonton, baru nanti gurunya nanya kan apa sih yang bisa kita ambil dari manfaat dari video itu atau pengalaman dari video itu. Pasti kan nanti ada kan anak-anak yang gaya belajarnya, ibu aku bisa melihat ini, ibu aku tahu ini, ataupun ada yang anak-anak dengan menggunakan gerakan, kayak kita ngejelasinnya pakai gerakan itu. Terus ada ini, menurut David Kopp mengenai cara belajar, yaitu berpendapat bahwa gaya belajar siswa dipengaruhi oleh 3 tipe kepribadian seperti kebiasaan, berkembang, sejalan dengan waktu dan pengalaman. Nah, yang ini kayaknya cocok yang sama Bambang ya, yang menurut Bambang tadi tentang konsep untuk pengalaman Ya. pribadi. Kalau yang Alia tadi kan menggunakan kinestetik ya, Iya. itu menurut Neil de Fleming itu yaitu mengembangkan model FARC atau visual auditory baca tulis dan kinestetik pada tahun 1987. Tapi kalau sekarang juga lebih interaktif ya, pembelajaran itu lebih efektif, lebih efisien. Karena mungkin kemajuan teknologi. Iya. Kalau dulu kan waktu kita tuh cuman gaya belajar tuh kayak misalnya kita mendengarkan kan, Kebanyakan mendengarkan. audio visual. melihat. Iya, kita kebanyakan mendengarkan, kayak bosen, terus boring, apalagi gurunya yang Galak lah. ada juga yang sudah ketinggalan zaman, tapi guru kita tuh masih berusaha untuk tetap mengajar kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu juga dulu aku juga sering boring banget kalau misalnya disuruh catat, nulis. Bener kata Prof, catat sampai mana? Catat sampai halaman. Sering ketidur. Iya Pak. Karena Saya- saking karena- bosannya kan dengar guru ceramah aja. Iya, Dari pagi sampai siang ceramah aja. pakainya metode ceramah aja terus. Semoga besok kita enggak ya. Terus nih kita mengulik tentang 3 gaya belajar. 3 gaya belajar itu nanti kamu visual, aku auditory, Bambang kinestetik ya. Dimulai dari dari Alia. Apa sih gaya belajar visual itu? Gaya belajar visual. Gaya belajar visual. Gaya belajar Visual. Kalau yang aku dapat itu gaya belajar visual itu sebuah metode belajar yang mengutamakan penglihatan sebagai indera utama untuk menyerap informasi. Ya, individu dengan gaya belajar ini cenderung lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui gambar, diagram, grafik, video, dan materi visual lainnya. Oh, berarti dia tipe yang harus dilihat dulu ya? Ya, Oke. Kalau gaya belajar yang kedua itu ada gaya auditory nih, Bambang sama Alia. Itu artinya itu metode belajar yang mengandalkan pendengaran dengan sumber informasi, kayak mereka tuh lebih paham untuk mendengarkan.
biasanya guru itu menggunakan metode ceramah atau mereka juga bisa mendengarkan musik dari lagu-lagu anak-anak. Kan pasti kita mengambil manfaatnya, mengambil arti dari lagu tersebut, terus mendengarkan buku audio ataupun mendengarkan rekaman suara, ataupun mereka lebih paham tentang diskusi. Kan kita mendengarkan nih dari kita bertiga aja pasti kan pemahamannya beda-beda, diskusi juga pasti kita beda-beda. Iya. Jadi mereka lebih asik dan lebih mudah untuk memahami gaya belajar tersebut. Untuk mendukung gaya audio tone juga, guru dapat menggunakan media seperti diterapkan pada siswa itu gaya belajarnya metode ceramah ya lebih sering digunakan. Terus menggunakan berbagai sumber audio seperti audiobook atau podcast sebagai media pembelajaran. Kalau Nah, selanjutnya yang ketiga, oke ini Bambang. ada gaya belajar kinestetik. Apa tuh? Gaya belajar kinestetik itu gaya belajar yang mengandalkan gerakan Gerakan. fisik dan stimulasi sensorik untuk memahami dan memproses informasi. Nah, seperti kita kan sudah memberikan apa itu Pak belajar kan kita sudah dari ceramah nih. Terus kita biar anak itu lebih memahami lebih dalam, kita bisa melakukan praktiknya langsung. Jadi jadi siswa-siswa itu bisa merasakan langsung. Iya, misalnya bisa kita ituin di pembelajaran penjas ya, penjas ataupun IPA yang membutuhkan percobaan gitu kan. Karena kan pembelajaran IPA tuh aku juga menurutku kayak membosankan kalau cuman teori-teori Iya. aja. Karena emang banyak terlalu materinya, terus banyak bahasa-bahasa yang kurang mudah dipahami waktu Kurang familiar lah ya. Iya. di Tapi pendidikan. kalau kita belajar sambil kinestetik itu gaya belajar kinestetik, jadi kita tahu kan, Iya. oh berarti yang ibu bilang tadi tuh ternyata ini, kita juga lebih paham taunya ini, itu ada gerakannya. Terus selain itu juga misalnya di pembelajaran bahasa Indonesia itu yang kinestetik bisa juga kita anu dari puisi ya, puisi kan ada Puisi. gerakan. Terus Kalau membuat drama gitu kan. kalau di seni misalnya kita tari, bergerak, jadi anak-anak tuh tahu nih, oh ini bagian step, ini bagian olah tubuh ya kan Mas Iya. Al. Iya. Terus di pembelajaran apa lagi sih yang misalnya semua pembelajaran kayaknya ada gerakannya ya, maksudnya biar anak-anak lebih mudah memahami, karena guru juga Kalau tentunya. diam saja kan yang pasti anak-anak bosan. Iya, betul, sangat membosankan. Terus selain itu juga tadi kan para ahli udah kita cari tahu nih, menurut para ahli ada beberapa yang kita sebutin seperti Neil D. Fleming, David Collor. Terus abis itu ada yang ketiga ini menurut Rita Dunn, yaitu pelopor di bidang gaya belajar yang menemukan banyak variabel yang mempengaruhi cara belajar seseorang. Variabel tersebut seperti fisik, emosional, sosiologis, lingkungan. Kalau yang emosional kan kadang ada anak tuh yang mudah hatinya tersentuh, Iya. ya kan? Kadang Ada juga yang keras hatinya Iya. sudah dibilangin berapa kali masih tetap ngelakuin. iya betul. Ya, Iya. bandel. Tapi sebagai seorang guru, sebagai calon seorang guru, kita juga harus paham bagaimana kita menerangkan sesuatu betul sama anak-anak, karena hati anak-anak juga sebenarnya sangat sensitif. Kalau misalnya kita nada tinggi sedikit aja, mereka kiranya kita marah, Iya. mereka kiranya kita galak. Tapi kalau misalnya kita nadanya dikurangi sedikit, mereka akan lebih mudah memahami, lebih nyaman tentunya pendekatan yang kita. Terus ada faktor fisik. Faktor fisik itu juga bisa masuk ya, tadi Bambang ke kinestetik ya, Iya. ada ya. Karena lebih bergerak, mereka lebih mudah memahami. Terus abis itu lebih mencerna suatu pembelajaran. Oh, kita lagi azan, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutin.
Di embun. Kita lanjutin ya. Tadi sampai mana ya? Sampai gaya belajar ya.
Ya. Gaya belajar. Oke, selain 3. Oke, boleh diangkat dulu Bambang, boleh Bambang? Oke. Tadi kan ada 3 gaya belajar nih. Selain gaya visual, auditory, kinestetik, kita juga bisa melakukan tips-tips yang bisa membuat kita nyaman dalam belajar, seperti belajar kelompok. Kalau belajar berkelompok itu kan lebih menyatukan berbagai pendapat ya. Ya. Jadi kita lebih berpikir kritis, kita lebih enak untuk memahami pembelajaran. Selain itu juga kita bisa nih membuat catatan kecil, kayak misalnya kayak hal-hal penting yang bisa kita pahami dengan cepat, lebih baik itu kita catat ya teman-teman. Selanjutnya membuat perencanaan, yang kayak konsep pertama tadi sama yang kayak menurut pendapat Naila tadi itu kan membuat perencanaan tuh kayak mungkin lebih terstruktur dengan baik dan benar. Selanjutnya belajar dengan menggunakan video, itu bisa kayak visual, masuk ke visual. Kalau menurut Bambang sama Alia ada tips-tips nggak biar anak-anak tuh ataupun diri kita sendiri lebih bersemangat dalam belajar menggunakan gaya belajar yang kita pengen? Boleh dari Bambang dulu. Supaya kita senang belajar itu pertama sih harus ada niat. Oh ya, oke, kita catat dulu biar kita mudah Harus ada mengingat. Kemauan. Berarti kalau nggak ada kemauan nggak bisa. Pasti susah. Oh, karena kita males ya. Iya. Males untuk nanti dulu lah, nanti lagi lah. Nanti jadinya nggak jadi. Iya, betul sekali. Tunggu deadline mepet ya. Terus Bambang? Selain itu? Harus gimana ya? Harus menyukai pelajaran. Oh, kalau Mau tidak mau harus menyukai pelajaran supaya apa yang sudah dipelajarin itu kan bisa masuk ke otak gitu jadinya. oke. Bisa meresap di kita gitu. Selain pembelajaran, tadi kan kata Bambang sukain pembelajaran. Bisa nggak sih kita sukain kayak gurunya atau dosennya biar kayak menambah nih motivasi kita kayak Bisa. kita tuh, ih kapan ya sama bapak ini, kayaknya bapak ini asik deh. Bisa. Oh, Itu juga salah satunya kan. oke. Guru kan juga berperan penting dalam kita belajar ya. Semakin asik gurunya, pasti kita semakin nyaman belajar kan. Jadi kayak nggak ada ketakutan ya di Iya. dalam diri kita kan. Aku takut loh sama bapak ini, pasti nanti gini. Bener nggak sih Al? Iya. Kak Alia pernah nggak merasa di posisi itu kayak yang Bambang ceritain tadi? Yang gimana sih Bang? Coba ceritain ulang. Kayak yang Bambang tadi kan bilang harus cintain pelajarannya, harus cintain dalam artian kata kayak suka nih sama gaya Iya. belajarnya guru atau dosen tadi. Terus saya tanya nih sama Alia pernah nggak ngerasain posisi yang aku kurang nyaman loh sama pembelajaran ini karena gurunya Ada. gini? Ada ya? Ada, mungkin kan guru tuh kan dari muka sama kelakuan tuh kan beda ya, kayak ini kayaknya gurunya baik nih tapi ternyata agak galak. Jadi itu Gitu. membuat Alia kayak pembelajarannya kayak tertekan. Aduh, Iya. aku takut loh kayak nanti aku takut gak puasin materi, takutnya gimana. Oke. Jadi itu berarti sangat berpengaruh besar ya. Sangat berpengaruh. Oke. Itu menurut Bambang. Terus kalau menurut Alia sendiri, tips-tips apa yang bisa kita lakuin dalam gaya belajar selain audiovisual,
kayak visual, kinestetik, terus Bambang tadi cintain pelajarannya, cintain gaya belajar guru atau dosennya, terus aku tadi kan membuat ide-ide, membuat perencanaan. Kalau menurut Alia sendiri apa? Mungkin salah satunya bisa belajar bersama teman. Oh, oke, bisa. Kan belajar bersama teman bisa memberikan semangat dan juga melatih kerja sama lain. Kayak misalnya kita lagi doang nih, kayak aduh aku males banget nih, Iya. aku males belajar deh, aku nanti dulu ya. Pasti kita sebagai teman kelompok, ayo dong semangat, ayo gitu ya. Terus apa lagi Al? Terus Apa lagi? bisa variasikan metode belajar. Seperti apa maksudnya? Kombinasikan belajar dengan aktivitas lain seperti mengerjakan soal, membuat rangkuman, terus atau bisa juga menonton video pembelajaran. Alat bantu untuk video itu biasanya ada flashcard, terus ada poster atau aplikasi belajar yang menarik lainnya gitu loh. Iya, kayak contoh ya, aku bagi pengalaman sama kalian. Dulu waktu aku SMA itu ada guru bahasa Inggrisku, emang itu ibunya namanya Ibu Ningrum. Emang gaya belajarnya tuh emang mengharuskan kita bawa HP. Ibu itu menciptakan aplikasi sendiri, kayak kita disuruh belajar kosakata, kita belajar tentang kalimat-kalimat bahasa Inggris. Jadi kayak ngerasa asik gitu. Pelajaran bahasa Inggrisnya kayak ih asik banget ternyata kalau kita belajarnya dengan nyaman, tenang, kita pembawanya happy, nggak ada tertekannya gitu. Jadi peran guru itu sangat penting Iya. dalam belajar. Betul sekali. Nah teman-teman sekalian, sudah kita kan sudah diskusi nih mengenai cara belajar tadi. Jadi kita udah tahu kan membedakannya gaya-gaya belajar untuk anak-anak itu seperti apa, terus gaya belajar kita juga seperti apa. Kita berdiskusi bersama. Kira-kira teman-teman memerlukan ringkasan atau ingin mencatat kembali mengenai gaya belajar yang kita dapatkan sebelum nanti kita masuk ke materi selanjutnya nih, biar teman-teman dan aku juga bisa refleksi nantinya. Boleh kita catat dulu terlebih dahulu ya. Boleh. Oke, kita catat dulu, nanti kita lanjut materi selanjutnya. Dapet apa? Bambang agar-agarnya makan bang. Iya. Ada yang punya aja. Aku boleh ngawarin apa? Wah. Karena mendung, situasi ini mendung. Kalau tidak mendung, Masih panas ya. iya. Kalian ada jemuran nggak, weh? Selalu ada. Kamu nyuci terus kan, Bang? Always. Sama lawa. Tiap hari Iya. Aku pun tiap hari loh. aku 2 hari sekali. Kalau nggak tiap hari kayak beban nggak sih? Masih cuma aja. Oh. Ini saya ngecek kok.
Jadi kalian di sini berdua aja. Iya. Karena kan Dulunya mana Wak kosan di sini? sama-sama habis. Aku bilang, Ini ada yang mau kamar. hah? Ini ada yang dua kamar. Yang di sana mereka sekamar. Sama. Oh, Terus ada dapur. Terus ada Jadi ini ada dapur Al. ada. Iya. Jadi kemarin kalian di kompor-kompor lah lagi. Cuma untuk kompor sama gas aja. Ternyata banyak kayak pengalaman-pengalaman di sekolah ini. udah berapa tahun gitu sekolah? SMA 3 9. Dia kan 6. Heeh, 6 7 8 9 12 tahun. Tapi menurut kalian lebih enak SD, SMA, SMP? SMP. Aku lebih SMP SMA. SMA. Tapi lebih ke SMA. Lebih kan aku dulu. Iya. Penjara Islami atau Penjara suci. Jadi agak Dia buat tapi buat enak, status tapi hashtag kembali ke penjara suci. Weh. Bisa lah ini. bisa apa? Salah sedikit. Tapi kalau banyak pengalamannya kita lebih banyak di SD ya. Kok di SD sih? Di SMA. Iya, SMA. Kayak ikut lomba. Kalau di SD tuh lomba-lomba ODSN. Oh, di SMA malah kurang ya. Iya. Karena COVID tuh. Bang, COVID kan cuman SMP masuk ke kelas 1. iya COVID kan cuma 2 tahun kita ngerasain apa setahun setengah. SMA kelas 1 itu tak terasa sekolah. Iya sih, karena emang kita daring terus ya. Iya, kali pun yang kelas 2 dari. Loh iya Bang, Iya. Masa iya? Iya. aku kelas Aku juga 2. masuk. Kelas Kelas 3 dua udah masuk. full. Iya, berarti pengalaman kamu di SMA ya Setahun. cuma setahun itu ya? Iya. Oh aku tuh ya, Kelas. di SMA itu kelas 2 nya sip-sipan Asep Alia Kelas 1 satu tuh full daring, kelas 2 ada sip-sipan. itu semester 2 itu aku sip-sipan. Oh, aku nggak full daring karena di waktu itu guruku ada yang kena, jadi kami nggak Iya. ikut. Sama ini guru ada yang kena. Ya kelas 2 lah, cuman dari jam 7 sampai 10 sampai setengah hari sip gitu terus. Kan kelas 2 itu semester 2 itu kan sudah akhir baru sip-sipan. Boring deh Aku dari sebenarnya. kelas 2 itu full day. Kami full day. Kami main tetap jam 2. Sabtu libur. Oh. Main tetap jam Sama 2. Sabtu aku libur. Emang full day kami jam 2? Aku lo jam 4 pulang. Jam ada. Jam 4 jam 3 enggak. Aku Kami saatnya jam 2 ekstrakurikuler ya Bang. Kamu ekstrakurikuler Sabtu, enggak? Sabtu. Iya aku enggak, pokoknya Senin sampai Jumat itu udah ekstra. Jadi pulang jam 4. Tempatku kayaknya Jumat, Neng. Oh, Apa nggak ikut? Kalah. Ya nggak seru kelas 3 soalnya aktifnya. Kelas 2 nggak aktif.
masjid sini dua ya saya. Apa lagi? Kayak ini dengar sana dengar tadi aku dengar. Nggak tahu. Sini yang apa dekat Aspol, Paspor itu apa? Semarang. Polisi. Asrama polisi. Masa ada? Sana aja ada. Bukannya yang di dekat kos gitu ya? Polisi sana. Kan ada asrama katanya. Polisi dekat rumah sakit. Ya, ada di sini Aspol. Oh Itu iya. kantornya. Iya kan? Oh, katanya asrama ada di situ. Sedikit mungkin. Hmm. Di sini Aspol. Di Polsek sana di Aspol. Kita lanjut. Boleh? Udah diringkas tadi gaya belajar. Sudah. Nanti kita simpulkan lagi ya, kayak yang tadi behavior kontrusivisme sosial kayak tadi ya, kita simpulkan bersama-sama. Yang kedua itu materinya mengenai pembelajaran. Sebentar. Tadi kan cara belajar. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kok Asep sih? Alia tahu nggak makna pembelajaran itu apa? Makna pembelajaran. Iya, betul sekali. Apa makna dari suatu pembelajar? Pemahaman dasar tentang pembelajaran sangat penting bagi mereka yang ingin mengembangkan kegiatan yang berpotensi menghasilkan pembelajaran di kelas, yaitu guru. Iya. Ada lain nggak? Selain itu, menurut para ahli kah? Atau Bambang bisa menambahkan jawaban dari Alia Apa sih tadi? tadi mengenai pembelajaran. Tadi kan kita kan udah gaya belajar nih, sekarang kita coba pembelajaran. Tadi kan ada gaya belajar, terus sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Menurut aku pembelajaran itu
proses Proses. belajar mengajar yang dilakukan antara guru dan peserta didik Aha. dengan menggunakan sumber belajar Ya. seperti buku, Buku, video video pembelajaran, pembelajaran, PPT ya Al, rangkuman-rangkuman, Iya. ataupun ide-ide yang ada pada guru disalurkan ke para siswa. Pembelajaran juga bertujuan untuk mendidik atau membangun perspektif atau membangun sikap keterampilan yang ada pada siswa yang difasilitator oleh guru. Terus abis itu sekolah juga memfasilitasi kalau misalnya anak-anak itu mau ada pembelajaran di luar sekolah seperti di perpustakaan ya Al, terus di lab tari ya Bang ya, ada di lab IPA ataupun nanti di ruang sejarah. Kalau di sekolahku ada khusus ruang untuk pembelajaran IPS. Itu kayak misalnya ada global, globe, terus ada patung-patung pahlawan, ada cerita-cerita zaman dulu sejarah gimana. Jadi kan guru dan sekolah itu memfasilitasi untuk anak-anak tuh bisa melakukan pembelajaran dengan aktif, dengan riang, dengan gembira. Terus sumber belajarnya juga yang bisa dilihat langsung oleh para peserta didik. lengkap ya berarti di sekolah Nela ya. Lengkap juga enggak, tapi sedikit-sedikit karena sekolahku tuh dulu sekolahnya udah lama tapi ruangannya kecil Bang, tapi yang penting memfasilitasi untuk para peserta didik. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terakreditasinya A, dulu alumni SMA 17. Asep SMA 3 ya Sep? Alia, aduh aku kok lupa terus ya Al. Iya, SMA 3. Kita jarak berapa sih Al? 15 menit ya? Ada 15 menit. Aku sama dia 15 menit jarak sekolahku. Nggak bentrok. Enggak dong. Enggak, tapi tergantung ya Al. Kalau kami nggak bentrok, nggak kenal. Coba kalau yang lain bentrok. Kami pun jauh bentrok. Iya ya. Kadang kayak gitu bentrokan ya. Biasa, jauh-jauh biasa. Nakal-nakal. Nah, terus kita masuk ke tadi pembelajarannya. Nih, di pembelajaran itu ada komponennya seperti ada guru, siswa, metode, tujuan, materi, media pembelajaran, evaluasi, termasuk apa tuh namanya warga sekolah seperti Bapak Satpam, Bapak Ibu kantin, Bapak TU, kan itu sangat berkontribusi dari sekolah yang ada. Terus di sini kita masuk ke prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu, Bambang tahu nggak sih Bang apa itu prinsip pembelajaran? Prinsip pembelajaran itu lebih ke menunjukkan minat, perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat. Berarti kalau minat itu Bang, sekolah juga harus memfasilitasi ya. Harus. Misalnya Alia minat kamu apa Al? Misalnya Al, tarikah atau Lebih ke olahraga. olahraga? Berarti kayak sekolah tuh harus menyiapkan lapangan ya Bang? Ya, misalkan ada beberapa siswa yang hobinya bola, Heeh. sekolah harus menyiapkan lapangan bola walaupun Kecil terlalu juga besar, ya, iya. nggak- yang penting bisa menyalurkan bakat. Sebagai wadah mereka untuk menyalurkan bakat. Oke, mantap. Terus Bang, abis itu selain minat dan bakat itu apa aja Jamak? Untuk perhatian. Oh, maksud dari itu Bang? Kayak kita kan sebagai guru harus lebih perhatian kepada siswa kita, perhatian dari segi belajarnya, dari segi hobinya kan, Iya, kayak minat bakat tadi. iya.
kita sebagai guru juga harus bisa mengembangkan apa yang mereka inginkan. Ya, itu poin penting ya, supaya bisa menjadi generasi bangsa yang cerdas. Selanjutnya itu ada teori pembelajaran. Kamu tahu nggak teori apa aja yang ada dalam pembelajaran? Sepengetahuan kamu. Teori pembelajaran. Iya, yang Alia tahu nih apa sih yang ada di pembelajaran itu pasti ada teori-teori itu. Alia mengetahuinya. Kalau yang untuk aku dapat Mhm. itu ada teori behavioristik, terus teori kognitif, Iya. terus ada teori konstruktivistik, terus yang terakhir ada teori humanistik. Oh, berarti kan ini kan berkaitan ya dengan Iya. materi kita tadi. Tadi kan kita sudah membahas tuh tentang behavioristik, tentang konstruktivis. Bisa juga konstruktivistik ya, Bang. Nah, kan tadi kita udah baca nih tentang behavior. Nah, kalau misalnya kognitif itu gimana sih? Al, bisa jelaskan ke aku sama Bambang. Kan tadi kan behavior sudah, konstruktif sudah. Kalau kognitif itu yang bagaimana? Teori kognitif itu menekankan proses perseptual dan memahami dalam belajar. Oh, oke. Kalau misalnya humanistik, tadi ada humanistik ya? Humanistik Itu belum. Itu maksudnya gimana, Al? Teori humanistik ini kalau yang aku cari tahu itu untuk memanusiakan peserta didik, untuk menekankan pentingnya emosi, sosial, dan pribadi dalam pembelajaran. Oh, oke. Kalau itu aku boleh menambahkan sedikit ya. Boleh. Kalau yang teori humanistik yang aku tahu itu kayak kebebasan siswa Iya. untuk memilih bahan pelajaran atau cara mempelajarinya, seperti ya tadi yang kita bisa sangkut pautkan dengan gaya belajar. Itu teori humanistik. Terus abis itu manfaat pembelajaran yang kita dapat itu bisa menumbuhkan wawasan, kreativitas, pikiran kritis, pikir siswa yang lebih berkembang. Kemudian ada membantu peserta didik dan membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus selanjutnya itu ada 3 macam pembelajaran berdiferensiasi yang ada pada pembelajaran. Yang aku tahu itu nanti kita sebutin satu-satu ya. Ada 3 macam pembelajaran berdiferensiasi. Kalau menurut aku itu yang pertama diferensiasi konten. Maksudnya yaitu menyelesaikan materi pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Masih sama kayak yang tadi dengan gaya pembelajaran kita kan, Alia kinestetik, Bambang tadi apa Bang? Aku visual. Kalau Bambang juga kinestetik ya. Berarti kalau konten diferensiasi konten itu kayak gaya belajar siswa lah. Terus abis itu yang kedua variasi materi berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Terus contohnya dalam diferensiasi konten ini pastinya kan kita video pembelajaran, gambar, podcast, poster, terus praktikum, namanya kan kita konten ya, diferensiasi konten yang wujud nyatanya. Jadi bisa kita lihat dari video pembelajaran, terus kita bisa mengambil dari apa itu namanya, praktikum, manfaat-manfaatnya. Terus yang kedua, Bambang, boleh Bambang? Dari aku itu diferensiasi proses. Apa itu Bang? Proses. Diferensiasi proses ini lebih menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami atau memahami apa yang sudah dipelajari. Maksudnya Bang? Jadi kita sudah memberi penjelasan, terus kita harus, yang pasti kan belum tentu semua siswa itu langsung memahami. Iya, betul. Jadi kita harus ada cara lain supaya apa yang kita jelaskan itu lebih dipahami lagi, lebih melekat lagi di siswa itu. Berarti Seperti contohnya itu kan
sudah kita menerangkan terus kita kasih pertanyaan ke Ya. siswa, jadi kan dia lebih tahu, lebih dapat memahami apa yang sudah dipelajari. Ya. Berarti uji coba ya, Ya, uji jadi coba uji dari coba. pemahaman yang disampaikan oleh guru. Berarti kalau anak itu yang prosesnya mudah dipahami lebih cepat, berarti dia akan lebih cepat menangkap. Ya. Tapi kalau yang proses ini maksudnya Bang, kalau misalnya yang lebih lama berarti kita butuh penyesuaian lagi ya. Ya. Butuh proses untuk bisa bagaimana nih caranya biar siswa yang ini lebih paham daripada siswa sebelumnya. Itu ya Bang? Iya gitu. Oke. Kalau menurut Alia apa yang satunya lagi Al? Ada diferensiasi produk. Maksudnya itu gimana Al? Guru memberikan kebebasan pada peserta didik untuk memilih bentuk pengumpulan tugas sesuai minat masing-masing, Ya. seperti video pendek, maket, atau infografis. Oh, kalau yang dimaksud market tuh gimana sih Al? Maket ya. Ya kayak misalnya ada kegiatan jual beli kah, kayak kita melakukan proses perdagangan kecil-kecilan nih di sekolah atau di dalam lingkup kelas saja, misalnya dibagi kelompok A, kelompok B, kelompok C kayak gitu ya Al? Kan market gitu. Iya. Berarti nanti ada misalnya kelompok anak ini bawanya perlengkapan buku yang CD, pensil Iya. atau itu. Berarti nanti mereka barter jual beli Iya. gitu. Oke. Oh, berarti kita ini selain gaya belajar, pembelajaran juga memiliki macam-macam yang bisa kita pahami bersama. Selanjutnya kita merangkum dari gaya belajar dan pembelajaran ini, bisa kita rangkum bersama ya. Bisa. Oke, coba gaya belajar. Kalau dimulai dari siapa nih? Siapa yang mau mengajukan pertama? Aku dulu. Boleh Bambang, yuk. Menurut Bambang gimana Bang? Tadi kan kita udah membahas tentang Gaya gaya belajar. belajar, ya. Nah, jadi gaya belajar yang aku dapat itu, gaya belajar itu adalah salah satu cara unik yang dimiliki individu dalam menyerap, mengolah, dan mengatur informasi yang didapat. Oke. Gaya belajar ini penting, sangat penting dalam pendidikan karena dapat mempengaruhi efektivitas proses belajar siswa. Ya. Jadi kalau nggak ada gaya belajar kan pasti nggak mungkin berjalan kan Ya, pembelajaran. betul sekali. Pasti kita juga bingung ya, ini arahnya gimana? Iya. Terus pembelajaran. Pembelajaran itu kan yang seperti sudah kita bahas sama-sama tadi kan, yaitu proses belajar mengajar antara siswa dan peserta didik dengan menggunakan alat bantu seperti media pembelajarannya seperti LKPD, buku, video, pembelajaran. PPT bisa ya Bang? PPT bisa, terus mempraktikkan langsung, Iya. itu kan salah satu juga. Untuk lebih mudah siswa memahami suatu proses pembelajaran ya Bang? Iya, Sudah Bang? sudah sih. Sudah cukup? Udah. Itu menurut pendapat Bang ya? Iya. Kalau pendapat Alia bagaimana Al tentang gaya belajar dan pembelajaran yang bisa Alia rangkum untuk kita refleksi bersama-sama? Kalau untuk gaya belajar, cara yang konsisten dilakukan oleh individu dalam menangkap, mengingat, dan memproses informasi. Gaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuknya kepribadian, terus latar belakang, dan pengalaman pendidikan.
pembelajaran sendiri itu eh, pendekatan yang efektif untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dengan mempertimbangkan perbedaan individual dalam gaya belajar, preferensi, minat, serta kekuatan dan kelemahan siswa terhadap materi pembelajaran. Oke, itu menurut pendapat Alia ya? Iya, itu menurut. Oke, kalau pendapat aku tadi untuk gaya belajar hampir sama Bambang, cuman aku menambahkan gaya belajar ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami, mengingat, berpikir, memecahkan dari suatu masalah. Karena kan tadi gaya belajar ada 3 nih, jadi pasti kita bakal tahu nih, oh masalah ini bagaimana sih kita untuk memecahkannya. Oh bisa nih kita dengan cara berdiskusi bersama kelompok tadi menurut pendapatnya Alia tadi. Terus kalau menurut pendapat Bambang kan tadi kita belajar bersama-sama. Terus menurut aku juga menentukan ide-idenya. Mungkin gaya belajar itu bisa diterapkan untuk para peserta didik dan balik lagi ke pribadi diri kita sendiri. Kalau kita nyamannya kinestetik, ya kita gaya belajarnya kinestetik. Kita pahamnya audio, ya kita belajarnya audio. Sepaham dan senyaman diri kita, karena kan kita yang merasakan. Kadang orang selalu mikir, ini belajarnya gini loh, terus kadang juga teman-teman mau mengajarkan kita, tapi kadang ada caranya berbeda, karena pemahaman kita pun tidak pasti sama. Di antara kita bertiga pun tidak pasti sama. Terus kalau untuk pembelajaran ini sangat efektif yang dilakukan dengan menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Kan guru nanti bisa metode ceramah, metode tanya jawab, yang kayak Bambang sampaikan tadi kan untuk pemahaman yang dalam proses. Nah itu kan bisa dari tanya jawab ya Bang. Terus juga guru dapat memfasilitasi pembelajaran, kemudian siswa dapat menyerap informasi secara maksimal dengan gaya belajarnya masing-masing. Karena berarti di sini di pembahasan kali ini, diskusi kita kali ini sangat nyambung ya, dari behavior, konstruktivisme sosial ya Al, tadi yang kayak Alia sampaikan, ada teori-teori pembelajaran yang ditambahin. Tadi ada kognitif ya Bang, terus ada apa tuh tadi satu lagi? Humanistik. Nah itu sangat berpengaruh ternyata sama gaya belajar yang nantinya akan diserap oleh para peserta didik pembelajaran juga. Nah dari diskusi kita nih, berarti dua materi yang kita bahas ini, bagaimana teman-temanku sekalian bisa merefleksi diri, terus untuk aku pribadi juga, jadi aku tahu nih ternyata gaya belajarnya Alia kinestetik, gaya belajar Bambang juga kinestetik. Juga kita berbagi pengalaman gimana sekolah kita dulu dan gimana cara belajar kita dulu. Untuk pembahasan kali ini apakah sudah cukup atau di antara Bambang sama Alia mau memberikan refleksi diri untuk kita semua? Gimana tuh Bambang dan Alia? Menurut aku cukup sih, kan sudah banyak kita bahas dari tadi. Oke, betul sekali. Kalau Alia? Cukup. Oke, berarti kita ketemu lagi di diskusi selanjutnya ya, materi selanjutnya yang akan kita bahas. Mungkin cukup sekian yang kita bertiga sampaikan dan kita diskusikan. Terima kasih untuk Alia dan Bambang untuk pengalamannya, sharing-sharing kita di sini ya. Oke, berarti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita.